Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar di rumah masing-masing? Tentunya sehat kan? Pada saat ini, sebelum kita bernyanyi, ayo mari bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi biar anak-anak datang kepadaku. Adik-adik, ayo kita tenangkan hati kita menghadap Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Bunda Lewi. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan oleh Bunda Lewi. Hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus, untuk tenang, tidak ribut, agar ibadah kami nantinya dapat berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi lagi sekali sebelum mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Bunda Lewi. Ayo dengan semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Bunda Lewi. Adik-adik, tenang ya untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami persilahkan Bunda Lewi. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah terdapat di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, ini adalah gambar Raja Kores yang berpakaian bagus, indah, dan harganya tentu sangat mahal ya. Dan kehidupan seorang raja tentu hidupnya dalam penuh kemewahan, mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Tapi adik-adik, Raja Kores tidak sombong, tidak memegahkan dirinya dengan adanya kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki. Tapi Raja Kores ini juga menghargai dan menghormati orang lain. Nah, tentunya Raja Kores berbeda ya dengan raja-raja yang lain. Selain itu adik-adik, Raja Kores tidak mengenal Allah, tapi gaya hidupnya sangat baik dan mengasihi. Dan Raja Kores ini juga bukan orang Yahudi. Nah, adik-adik, seperti ketika bangsa Israel dibuang ke tanah Babel, pada waktu itu Raja Koreslah sebagai penguasanya. Nah, adik-adik dapat membayangkan bagaimana ya rasanya sebagai bangsa yang dibuang dan dijajah. Enak tidak ya? Ya, tidak enak. Nah, tentunya rasanya ada perasaan takut, khawatir, dan ada penderitaan di sana ya. Nah, pada waktu kekuasaan Raja Kores, ia sangat menghargai bangsa Israel dan mendengarkan apa yang dibilang Tuhan kepadanya, yaitu bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah Babel untuk membuat rumah bagi Allah. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari Raja Kores. Dengan gaya hidup Raja Kores yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan, tapi Raja Kores tetap mau menghargai dan menghormati orang lain di dalam keberadaan mereka. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Allah, kita harus lebih baik lagi juga ya dari Raja Kores ini. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita harus menghormati orang tua kita dan menghargai teman, mengasihi dan mencintai orang lain dengan tulus hati, mengucap syukur dalam segala hal, dan hidup dengan rendah hati. Nah, adik-adik, apabila adik-adik melakukan perbuatan yang terpuji di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan, tentunya akan membawa hidup sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan kita hanya menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Bunda Lewi, dan saat ini kita akan mendengar dan melihat teman kita yang melaksanakan, menghafal tugas yang diberikan oleh Bunda Sri. Silakan adik-adik. Hari ini saya akan membacakan
membacakan ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini Ica mau menghafalkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari tidak ada yang menentangnya hal-hal itu. Selamat siang. Lipan hari ini mau menghafalkan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pagi Bunda dan Kak Layan, hari ini saya mau menghafalkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semua hal-hal itu. Amin. Salam bunda-bunda dan kakak layan, saya kali ini akan menghafalkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian penghafalan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita akan mau mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo adik-adik persiapkan persembahan kita masing-masing ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa dan kita mendoakan doa persembahan kita ya. Adik-adik, kenakan hati kita, lipat tangan masing-masing di rumah. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan anak-anak klien kami masing-masing di rumah ya Bapa, supaya mereka selalu dalam tumbuh kembang yang baik, sehat selalu atas perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati persembahan kami yang sedikit ini ya Bapa, biarlah persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bunda-bunda dan kakak layan yang tidak sempat hadir pada sore hari ini karena berbagai kesibukan dan perkuliahan mereka masing-masing. Hingga pada sore hari ini kami cuma beberapa orang yang melayani-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan ini juga doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dalam waktu singkat ini. Nah, adik-adik, minggu depan kita jumpa lagi ya. Dadah, selamat sore.